Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang peranan POC. Peranan POC pada masa awal kolonialisme di Indonesia. Tapi sebelum kita memasuki materi tersebut, kita review sebentar ya pertemuan kita yang kemarin tentang proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Eropa melakukan perjalanan ya atau penjelajahan samudra dilatar belakangi oleh beberapa kejadian ya atau beberapa hal, atau mereka istilahnya mempunyai motivasi tertentu untuk melakukan perjalanan. Salah satunya adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini ditandai dengan ditemukannya kompas ya sebagai alat untuk mencari arah ya, untuk mengetahui arah. Dan ini sangat berguna sekali untuk melakukan perjalanan. Karena zaman dulu itu kita belum mengenal GPS ya. Kalau sekarang kan gampang, kalau kita mau kemana-mana tinggal cari di Google Map, sudah ketemu tuh tempat. Kalau zaman dulu sulit ya, belum ada teknologi. Dan juga berkembangnya kartografi ya, ilmu tentang pembuatan peta, ini juga sangat membantu untuk mencari sebuah wilayah ya. Dan juga ingin membuktikan adanya pernyataan Kopernikus ya, bahwa bumi itu bulat atau bumi itu bundar, sehingga banyak orang ingin membuktikan benar nggak bumi itu bulat. Nah, itu dari segi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Latar belakang yang lain yaitu jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Kekhalifahan Utsmani ya. Kalau dalam sejarah Islam kita ketahui bahwa Turki Utsmani ini salah satu khalifah yang pengaruhnya cukup luas ya, bahkan sangat luas, menguasai dunia ya. Nah, pada waktu itu ada yang pernah kenal nggak Muhammad Al-Fatih ya? Ya, dia seorang panglima perangnya ya pada waktu penaklukan Konstantinopel. Dalam berbagai sumber diketahui bahwa ketika dia berhasil memimpin pasukan, usianya baru sekitar 21 atau 22 tahun ya. Sangat muda sekali. Dan ini memang sudah pernah diprediksi juga oleh Rasulullah ya, bahwa nanti yang akan menaklukkan adalah pemimpinnya pemimpin terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Nah, konon katanya Muhammad Al-Fatih ini sejak akil balik ya, sejak akil balik itu puasa sunnahnya tidak pernah putus ya. Puasa sunnahnya, sholat malamnya, subhanallah ya, Masya Allah. Dan ternyata pasukannya juga sama ya. Ternyata pasukannya sama dari segi ibadahnya sangat luar biasa. Disinilah yang disebut dengan pasukan terbaik ya, yang dipimpin oleh pemimpin yang terbaik. Sehingga tahun 1453 Khalifah Turki Utsmani ini berhasil menaklukkan Konstantinopel. Lalu apa sih sebenarnya hubungan antara jatuhnya Konstantinopel dengan perjalanan bangsa-bangsa Eropa ke dunia timur atau ke Indonesia ya, salah satunya. Karena pada waktu itu Bizantium ya, atau nama lain dari Konstantinopel, merupakan pelabuhan penghubung perdagangan rempah-rempah antara Asia dengan Eropa. Jadi bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah biasanya melalui pelabuhan Konstantinopel. Dan ketika Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Utsmani, pemerintahnya menutup pelabuhan tersebut ya, sehingga bangsa Eropa itu kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah. Padahal pada abad tersebut rempah-rempah itu barang yang sangat mahal harganya ya. Barang yang sangat mahal harganya, hampir menyaingi emas barangkali ya. Nah, dari situlah akhirnya mereka
berpikir untuk mencari rempah-rempah ke sumbernya langsung. Nah, disitulah nanti mereka berlomba-lomba ya, berbondong-bondong untuk melakukan penjelajahan samudra ke dunia timur. Dalam rangka apa? Untuk mencari rempah-rempah. Nah, ini dia pencarian rempah-rempah ya. Lalu ada juga semboyan atau semangat 3G ya. Apa 3G? Glory, gold, glory, dan gospel ya. Gold, glory, dan gospel. Apa gold? Gold. Gold itu emas ya. Kalau diartikan secara langsung emas. Yaitu gold itu istilahnya untuk memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga ya. Jadi tidak hanya emas. Barang-barang lain pun akan mereka cari ya. Itu yang disebut dengan semboyan gold. Lalu ada glory. Nah, glory ini memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dan yang ketiga adalah gospel ya. Gospel ini menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama Nasrani ya. Nah, ini juga berkaitan dengan semangat rekonquista ya. Semangat rekonquista yaitu semangat untuk melakukan pembalasan terhadap umat Islam dimanapun berada. Karena memang tidak dipungkiri ya antara Islam dan Kristen secara sejarah sering melakukan peperangan yang dinamakan dengan Perang Salib. Nah, ketika Islam memenangkan pertempuran di Konstantinopel, ada rasa balas dendam ya. Ada rasa balas dendam terhadap orang-orang Islam. Itu yang dinamakan dengan reconquista. Nah, kemarin kita juga telah bahas bagaimana sih atau bangsa-bangsa mana yang melakukan penjelajahan samudra. Khususnya yang nanti akan tiba ke Indonesia. Portugis. Nah, orang-orang Portugis ini merupakan pelopor ya. Pelopor penjelajahan samudra. Tokohnya yang pertama adalah Bartolomeus Dias ya. Lalu ada juga Vasco da Gama dan Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso ini yang menaklukkan kerajaan Malaka ya tahun 1511. Alfonso de Albuquerque. Nah, bagaimana dengan kedatangan orang-orang Portugis ke Indonesia? Nah, kapal yang berhasil datang itu dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu ya. Itu orang Portugis yang berhasil berlabuh di pelabuhan Maluku ya. Lalu ada bangsa Spanyol ya. Spanyol kemarin telah kita bahas yaitu Christopher Columbus ya. Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Nah, awalnya Columbus ini menganggap bahwa Amerika itu India ya. Makanya dia menyebutnya Indian ya, bangsa Indian. Sampai sekarang orang Amerika asli disebut bangsa Indian karena memang ada kesalahan ya. Kesalahan pada waktu Christopher Columbus menemukan benua Amerika disangkanya itu India ya. Seperti orang-orang Portugis cerita dalam perjalanannya. Ternyata itu bukan. Selain Columbus ada Ferdinand Magellan ya yang melakukan perjalanan hingga tiba di Filipina. Nah, ternyata Magellan ini tewas ya di Filipina dan perjalanannya dilanjutkan oleh Sebastian Elcano. Nah, Sebastian Elcano ini yang nanti mendarat di Maluku tahun 1522 ya. Nah, setelah tiba di Maluku, bangsa Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Ternate yang ternyata didukung oleh Portugis ya. Jadi Portugis seperti yang disebutkan di awal sudah tiba duluan di Maluku ya. Nah,
Namun pada akhirnya ketika bangsa Spanyol dan Portugis tiba di Maluku, mereka melakukan perjanjian Saragossa ya, perjanjian Saragossa untuk membagi wilayah operasional. Jadi nanti untuk bangsa Spanyol daerah perdagangan di daerah Filipina dan bangsa Portugis daerah perdagangannya adalah di Maluku. Itu hasil atau isi perjanjian Saragossa ya, tahun 1526. Eropa lain yang pernah ke Indonesia adalah rombongan Inggris ya. Tiba di Maluku tahun 1577 di bawah pimpinan Francis Drake ya. Nah, dalam catatan sejarah nanti Inggris juga pernah menjajah Indonesia selama 5 tahun ya di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles ya. Raffles. Dan yang terakhir tiba di Indonesia adalah bangsa Belanda ya. Armada Belanda yang pertama kali tiba di Banten dipimpin oleh Cornelis de Houtman ya. Cornelis de Houtman. Tapi beliau ini kurang mendapat sambutan yang baik ya. Karena mungkin sifatnya yang kurang bersahabat. Baik, selanjutnya yaitu kita bahas tentang masa kekuasaan VOC ya. Masa kekuasaan VOC di Indonesia. Nah, peranan VOC pada masa awal kolonialisme ini sangat berpengaruh ya. VOC sendiri merupakan kongsi dagang sebenarnya ya, bukan negara ya. Kongsi dagang yang didirikan oleh Belanda ya. VOC itu singkatan dari Verenigd Oost-Indisch Company. Didirikan tahun 1602. Nah, tujuan utama didirikan VOC sebenarnya adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda maupun dengan pedagang lainnya ya. Di samping untuk membantu keuangan Belanda ya, membantu keuangan dan juga untuk menjalankan pemerintahan sebagai wakil ya pemerintah Hindia Belanda di timur ya. Pemerintahan Belanda. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan VOC begitu berjaya di Indonesia? Karena dia diberi hak istimewa ya oleh pemerintah Belanda atau yang disebut dengan hak oktroy. Ada beberapa hak oktroy yang dimiliki oleh VOC, diantaranya hak mencetak uang, hak memelihara angkatan perang atau membentuk angkatan perang, hak memerintah daerah yang dikuasai, hak melakukan monopoli perdagangan. Di samping itu ada juga hak lainnya seperti melakukan perjanjian atau melakukan perang dengan negara lain. Itu hak-hak istimewa ya, atau hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. VOC ini hampir 100 tahun ya berkuasa di Indonesia. Walaupun kongsi dagang, tapi dia memiliki kewenangan yang sangat menyengsarakan bangsa Indonesia ya. Lalu bagaimana kebijakan VOC? Ini ada Hongit Tosen ya. Pelayaran pantai untuk mengawasi pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain. Lalu ada ekstirpasi, menebang tanaman rempah-rempah yang diproduksi secara berlebihan. Tujuannya apa? Agar suplai rempah-rempah itu tidak terlalu banyak di pasaran. Karena hukum ekonomi berlaku jika barang terlalu banyak beredar di masyarakat, maka harganya akan turun. Nah, untuk menyeimbangkan tersebut, maka tanaman-tanaman yang berlebihan itu ditebang. Itu namanya ekstirpasi. Lalu ada contingency ya, kewajiban rakyat membayar pajak dalam bentuk hasil bumi. Lalu ada privilege leveransi ya, kewajiban rakyat menyerahkan pajak berupa hasil bumi.
Dan ada Springer-Stelzer ya, kewajiban menanam kopi bagi rakyat Priangan. Atau bisa disebut juga mungkin ini tanam paksa ya, tanam paksa. Lalu bagaimana akhir dari POC itu sendiri? Nah, setelah lama melakukan kekuasaan di Indonesia, akhirnya POC mengalami kemunduran. Apa sih yang mengalami kemunduran itu? Sebab-sebabnya yang pertama adalah korupsi. Korupsi yang merajalela di kalangan pegawai POC itu sendiri. Nah, ternyata memang korupsi ini budaya kolonial ya. Makanya sekarang Indonesia kalau masih banyak pejabat yang korupsi merupakan warisan ya. Warisan dari POC dulu ya. Karena banyak yang korupsi akhirnya menggerogoti keuangan POC. Lalu ada feodalisme. Apa sih feodalisme? Mungkin secara garis besar adalah struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan. Nah, kelemahan feodalisme ini biasanya ketika ada kesalahan agak sungkan ya untuk menegur ya atau untuk memberitahu karena berhubungan dengan kalangan bangsawan ya, kalangan bangsawan yang berkuasa. Lalu ada ketidakcakapan ya dalam mengelola organisasi perdagangan. Dan juga adanya utang ya, utang yang membengkak disebabkan oleh gaji pegawai yang terlalu besar dan juga penyebab utama utang ini adanya perlawanan bangsa Indonesia di berbagai wilayah ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas ya perlawanan apa saja yang dilakukan terhadap POC di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, karena ada perlawanan otomatis ada perang. Nah, perang inilah yang menyebabkan biaya yang sangat besar bagi POC ya. Untuk membiayai tentara, membeli peralatan militer ya. Nah, itu yang membutuhkan biaya besar. Nah, dari sinilah akhirnya POC mengalami kemunduran. Lalu bagaimana akhirnya POC? Otomatis karena sudah bangkrut, akhirnya secara resmi dibubarkan. Tahun berapa POC dibubarkan? Tahun 1799 ya. 1799 POC secara resmi dibubarkan. Nah, dari sinilah masa kekuasaan POC berakhir ya. Tapi bukan berakhir penjajahan ya, ternyata nanti beralih ke pemerintah Hindia Belanda secara langsung ya. Ada perwakilan pemerintah Hindia Belanda ya. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan tema perebutan hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.